Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan kitab Ta'limul Muta'allim. Udah pasal keberapa kita baca? Pasal 3 kayaknya. Pasal 3 tentang judulnya apa kemarin? Memilih guru, memilih teman, tabah sabar ya dalam mencari ilmu. Wa yambaghi ayyasbira, ini masih tentang sabar. Wa yambaghi ayyasbira amma turidu nafsuhu wa hawahu. Sepantaslah bahwa bersabar ia amma dari sesuatu. Turidu, arada yuridu, turidu, dari sesuatu yang menginginkan oleh nafsunya, wahawahu dan hawanya. Pantaslah oleh bahwa bersabar ianya seseorang amma dari sesuatu, turidu nafsuhu yang menginginkan oleh nafsunya, wahawahu dan hawanya. Hawa sama juga, nafsu, hawa, keinginannya. Dari kelezatan nafsu, kelezatan syahwat. Maknanya santri harus bersabar. Kayak kemarin, jangan sebentar-bentar pengen pindah kan? Ntar pindah rumah, pindah tempat, pindah pondok kan ribut urusan. Ngangkut barang segala macam, habis waktu kan? Mestinya bisa buat belajar. Juga di sini santri harus bersabar dari banyaknya keinginan. Tidak semua keinginan harus kita penuhi. Nah itu baru selesai sebenarnya kemarin. Oh, ini ada syair satu. Qala syairu, berkata oleh pensyair. Apa kata pensyair? Innal hawa lahwal hawanu bi'ainihi. Innal hawa lahwal hawanu bi'ainihi. Sesungguhnya hawa, hawa keinginan, semua diinginkan. Innal hawa, sesungguhnya keinginan, lahwal hawan, lam ibtidak nih. Sungguh huwa, bermula dianya hawa, al hawanu, itulah kehinaan. Bi'ainihi, dengan ainnya kehinaan. Nah nih penjelasan dulu. Innal hawa, sesungguhnya keinginan, lahwa, sungguh bermula dianya hawa keinginan, itulah kehinaan. Hawa keinginan, hawan kehinaan. Bi'ainihi, dengan ainnya kehinaan. Jadi kalau terlalu banyak kehinaan, bukan kehinaan, banyak keinginan, itu biasanya bisa menjerumuskan kita dalam kehinaan. Nah itu. Seperti orang yang pengen pangkat tinggi misalkan. Akhirnya dia menghalalkan segala cara, menempuh segala cara kan, yang membuat dia malah terhina dan memalukan. Nah itu. Makanya kalau kita menginginkan sesuatu, kita cek dulu ini bagus apa enggak nih. Ada yang, ini ada kabar nih beberapa hari beredar, ada yang menginginkan untuk suka ngintip-ngintip. Nah misalnya kan, ngintip-ngintip orang. Itu kan kita lihat dulu ini yang mengintip bagus apa enggak. Nah, kalau ketahuan kan memalukan kan. Nah berarti enggak bagus. Itulah keinginan. Innal hawa, sesungguhnya keinginan nafsu, itulah kehinaan. Bisa menjerumuskan kita dalam kehinaan. Wasari'u kulli hawa sari'u hawan. Wasari, dan bermula yang disusupi setiap, gini dulu. Sari itu kayak orang kesurupan. Apa namanya? Ada orang kesurupan jin misalkan. Itu masru namanya kan. Jadi sari itu isim fa'il bermakna masru. Dan bermula orang yang kesusupan setiap hawa nafsu. Sari'u hawan, itu yang disusupi kehinaan. Nah, sari disusupu boleh, dimasuki boleh, disurupi juga boleh, kesurupan. Wasari'u kulli hawa, bermula orang yang kesurupan setiap hawa nafsu, itu sari'u hawan. Itu yang kesurupan kehinaan. Ya, itu artinya.
Mubtada dan khobarnya. Dan bermula yang kesurupan setiap keinginan, itulah yang kesurupan kehinaan. Orang yang banyak keinginan yang tidak baik maksudnya, yang berkaitan dengan hawa nafsu, itu sebenarnya orang itu sedang dikuasai oleh kehinaan. Sedang kesurupan kehinaan. Nah itu. Gitu aja. Bilangin teman-teman jangan berisik ya. Kemudian ya. Dah. Wa yasbiru 'alal mihani wal baliyati, dan bersabar ianya si santri 'alal mihan. Mihani jamak taksir dari mihnatun. Mihan. Dan bersabar, wa yasbira ya, ataf kepada yasbira di atas. Wa yasbiru 'alal mihani, dan bersabar ianya si santri 'alal mihani atas berbagai macam ujian. Wal baliyati, dan baliyah ujian juga, cobaan. Bala, bahasa kita bala, musibah. Baliyat bala, musibah. Wa yasbira, dan bersabar ianya si santri 'alal mihani atas berbagai macam ujian, atas ujian-ujian. Wal baliyat, atas musibah-musibah atau bala-bala. Nah, titik. Maksudnya begini, dalam proses mencari ilmu, dalam menempuh jalan mencari ilmu tentu banyak ujian, banyak musibah mungkin. Ujian di sini seperti kita mungkin kekurangan biaya, kan? Menahan rasa kantuk, kan gitu. Ujian terhadap santri. Kayak hujan begini kan, kendala kan. Kadang kita malas, pengen nggak masuk kelas, tapi itulah harus bersabar untuk melewati ujian. Nah, lebih kurang begitu. Ya, gitu aja, jangan panjang-panjang ya. Yang penting i'rabnya dulu. Qila, nah, dikatakan orang. Ini syair bagus banget. Pepatah ini namanya. Khazainul muna ala qanatiril mihan. Bermula gudangnya cita-cita. Khazainul muna. Bermula perbendaharaan atau gudang. Gudangnya cita-cita, gudangnya harapan. Muna cita-cita boleh, harapan boleh. Khazainul muna, bermula gudangnya cita-cita. Itu ala kanatiril mihan, itu di atas banyaknya ujian. Ya, kanatir maknanya banyak di sini. Ala kanatiril mihan, di atas banyaknya ujian. Khazainul muna, bermula gudang-gudang cita-cita, gudang-gudang harapan, gudang-gudang tujuan, ala kanatiril mihan, itu di atas banyaknya ujian. Bahas kalimat dulu ya. Jadi muna itu jamak dari maniyah. Maniyatun, jamaknya muna, jamak taksir, artinya tujuan, cita-cita. Khazain jamak juga, sigat muntahal jemu, khazinatun, lemari artinya. Khazinatun asalnya lemari, maknanya gudang, tempat menyimpan sesuatu. Khazainul muna, gudangnya cita-cita. Untuk bisa mencapai cita-cita, itu ala kanatiril mihan, di atas banyaknya ujian-ujian. Kanatir asalnya artinya kintarun. Kanatir jamak, mufradnya kintar. Kintar harta yang banyak. Kintarun, harta yang banyak. Tapi maksudnya di sini bukan harta, diambil banyaknya saja. Kanatir, banyaknya cita-cita atau gudangnya cita-cita itu berada di atas banyaknya ujian. Untuk menggapai satu cita-cita, kita harus melewati banyak rintangan. Itu semuanya begitu. Orang yang pengen jadi atlet juara satu kan, itu latihannya banyak banget tuh. Bertahun-tahun latihan. Ada yang latihan lomba lari misalkan. Atau pengen manjat gunung kan, itu latihannya banyak banget. Untuk menggapai cita-cita, kita harus melewati banyak tantangan. Nggak mungkin bisa dicapai dengan mudah. Ya, itu. Sama kayak pisau cantik atau senjata lah. Senjata yang bagus kan,
untuk jadi senjata yang bagus, dia kan dari besi, itu melewati proses yang panjang banget. Dibakar, diketok, dibakar, diketok lagi kan. Dibakar, diketok lagi, dipalu, dibakar, berkali-kali dibakar. Ratusan kali pembakaran, kemudian disepuh, kemudian di macam-macam, diasah kan sakit kan. Akhirnya jadilah pedang yang ajaib misalkan. Pernah dengar cerita pedang naga puspa kan? Nah, cerita Majapahit. Atau misalkan keris empu gandring. Nah, pernah dengar kan? Nah, nggak pernah dengar? Nah itu. Jadi untuk jadi pisau yang bagus itu perlu dibakar. Begitu juga untuk jadi santri yang berkualitas, mungkin jadi santri yang sukses di masa depan, harus melewati perjalanan panjang, banyak ujian. Nggak mungkin kita sampai ke pondok tidur-tiduran pas bangun udah halim, itu nggak mungkin. Ya kan? Setengah mustahil. Ya kan? Gitu. Ya, lanjut lagi. Wa unsyidtu. Dan aku dibacakan satu nasyid. Wa unsyidtu, dan aku dibacakan satu syair. Wa qila, dan dikatakan orang, innahu li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dikatakan orang sesungguhnya syair ini itu milik bagi Ali bin Abi Thalib, milik bagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu, semoga memuliakan oleh Allah wajhahu, akan wajah beliau. Nah, ada satu syair ini bagus banget. Ada yang bilang ini ucapan Imam Syafi'i. Nah, tapi di sini mungkin lebih ini karena Sayyidina Ali kan lebih duluan kan sahabat Nabi. Apa kata dalam syair? Ala, huruf istiftah. Ala, ketahui olehmu, huruf pembuka kalam. Ala, ketahui olehmu, la tanalul ilma illa bisittatin. Tidak engkau dapati akan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ala, ketahui olehmu, la tanalul ilma, tidak akan engkau dapati akan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Di sini ala bukan huruf istiftah, huruf tambih, sama aja sih. Ala kalau di dalam katanya huruf tambih. Nah, tapi sering juga disebut huruf istiftah, pembuka kalam. Kalau huruf tambih untuk memberitahukan, untuk memancing pendengar. Perhatikanlah, lebih kurang begitu. Ala, ketahui olehmu. Saumbika an majmu'iha bibayanin. Saumbika akan saya beritahukan. Naba, anba, yunbi. Fi'il mudhari'. Saumbika. Sin tanda fi'il, saunbi. Selagi akan, sebentar lagi akan saya beritahukan kepadamu. Saumbika akan saya beritahukan kepadamu an majmu'iha, dari kumpulannya 6. Majmu' dari kumpulannya 6, bibayanen dengan jelas, dengan terang. Saumbika akan saya beritahukan kepadamu an majmu'iha, dari kumpulannya 6 perkara, bibayanen dengan terang, dengan jelas. Apa itu? Zakain boleh, zakaun boleh. Kalau zakain kita badal kepada sitatin. Apa itu 6? Zakain. Atau bermula yang pertama itu zakaun, cerdas. Wahirsun, dan semangat. Hirsun, semangat, atau rakus. Rakus pengen melahap semua ilmu. Wastibarun, dan bersabar, kesabaran. Istibar, kesabaran. Wabulghatun, dan bekal. Mana lagi? Wa irsyadu ustadzin, bimbingan ustadz. Irsyadu ustadzin, bimbingan ustadz. Wa tulu zamanin, dan panjang zaman, panjang waktu.
Ya, jadi sekali lagi, Allah ketahui olehmu, la tanalul ilma, tidak akan engkau dapati akan ilmu illa bisitatin, kecuali dengan 6. Saunbika, akan saya beritahukan kepadamu an majmu'iha, dari kumpulannya 6, bibayanin dengan terang. Pertama, zakaun, cerdas. Mana cerdas ini? Bukan cerdas sudah belajar. Jadi semua orang pada dasarnya lahir dalam keadaan bodoh. Semua orang lahir dalam keadaan bodoh. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Begitu lebih kurang ayatnya kalau nggak salah. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan kamu nggak tahu apa-apa. Semua pada dasarnya nggak paham apa-apa. Kemudian kita baru dibekali dengan ilmu. Semua manusia itu cerdas pada dasarnya. Punya potensi untuk memahami. Dengan syarat dia serius, mau fokus, nah itu pasti paham. Jadi nggak ada ceritanya orang bodoh. Bahkan ada yang bilang nggak ada murid yang bodoh. Yang ada guru yang tidak pintar dalam membimbing muridnya. Nah itu. Jadi banyak juga yang menyalahkan guru. Bukan santri yang salah. Kalau ada santri yang nggak paham, bukan santri yang salah. Tapi gurunya mungkin caranya kurang bagus. Atau metodenya nggak benar. Karena pada dasarnya semua santri itu pintar, berpeluang. Dengan ketentuan dia serius. Nah, kalau dia main-main, atau tidur misalkan, nah, dia nggak mau paham. Ya, tapi nggak apa-apa, mungkin kelelahan, kan gitu. Nah, santai aja. Nah, udah. Jadi zakaun itu cerdas. Apa ya bahasa kita? Bukan cerdas kita udah banyak belajar, bukan. Tapi gini maksudnya. Ada juga 1-2 orang memang memiliki kelainan. Itu udah takdir Allah kan. Kadang lahir dalam keadaan kekurangan, ada yang memang tidak bisa diajarin. Tapi secara umum kan manusia normal kan? Nah, itu maksudnya zakat. Kemudian hirso, nah itu semangat. Semangat untuk mendapatkan ilmu. Ada semangatnya, hirson semangat itu. Pengen. Jadi semangat doang kan tidak cukup. Jadi semangat harus didukung oleh kerja keras. Sama kayak orang saya pengen kaya tapi pengen doang. Semangat ya, tapi kerja nggak mau. Nah itu. Jadi semangat diiringi dengan usaha. Wastibarun, dan bersabar. Ini masih seperti di atas. Bersabar atas segala tantangan yang kita hadapi ketika kita belajar. Sabar muzakarah, sabar mutalaah, sabar mencari arti yang kita nggak paham. Kan ada kamusnya itu. Nah itu. Sabar untuk menghafal. Nah, tapi di sini sabar ala mihani. Ini masih seperti ada. Sabar di atas segala macam ujian-ujian dalam proses belajar. Kemudian bulgaton atau bulgatin kita pada. Harus ada bekal tentunya. Ya, kalau kita mondok ya mesti ada bekal. Ya bekal untuk makan, mungkin untuk konsumsi, untuk beli kitab segala macam, untuk kebutuhan. Nah itu. Kemudian irsyadu ustadzin, perlu kepada bimbingan ustaz. Ya, perlu kepada mentor kita. Nggak mungkin kita bisa berjalan sendiri awal-awalnya. Ya, itu kata motivator gitu. Bahasa sekarang guru itu mentor lah. Orang kita miskin pengen kaya, harus berguru kepada orang kaya yang udah pengalaman. Supaya jalannya lebih ringkas. Karena dia sudah berpengalaman. Nah, kalau kita berusaha sendiri susah. Nah, kita masih bodoh. Pengen pinter, harus belajar ke orang yang pinter. Itu bisa menghemat banyak waktu. Nah, karena para guru biasanya tentunya sudah melalui proses belajar yang panjang, sudah baca banyak kitab kan. Nah, jadi kalau ada masalah tinggal kita tanyakan, biasanya lebih cepat dapat jawaban. Kalau kita cari sendiri bisa, cuma kadang ketemunya lama gitu. Nah, mungkin kalau kita jalan sendiri 10 tahun baru nyampe. Nah, kalau ada yang menemani, mungkin 5 tahun udah nyampe. Nah, itu lebih kurang. Sama kayak kita mau ke satu daerah yang belum pernah kita datang ke itu. Kalau kita datang sendiri, harus banyak tanya kan. Sampai di persimpangan nanya, ini ke kanan apa ke kiri apa lurus? Berhenti lagi. Ada persimpangan perapatan, nanya lagi. Tapi kalau kita mengikuti orang yang sudah pernah melewati jalan itu, maka dia nggak perlu nanya kiri kanan. Langsung lurus berjalan. Jadi lebih hemat waktunya. Ya. Sekarang udah ada GPS kan. GPS juga kadang-kadang salah. Nah itu. Nah jadi perlu kepada guru. Watulu zamanin, dan panjang waktu. Nah itu. Untuk belajar memang perlu panjang waktu. Memang banyak metode, bisa baca kitab 40 hari.
Ada yang bisa baca kitab 6 jam. 6 jam bisa baca kitab. Maksudnya itu dapat kunci saja sebenarnya. Benar itu. Cuma kunci. Jalan awal. Untuk selanjutnya kita butuh waktu yang panjang. Jadi 6 tahun ngaji di sini belum cukup. Nah, itu 6 tahun baru bisa baca. Belum ada ilmunya. Nah, kita udah bisa baca sendiri banyak kitab insya Allah. Nah, kemudian kita memperbanyak belajar, memperbanyak membaca. Nah, insya Allah baru dapat ilmu. Tapi kalau 3 tahun doang, kayak cerita kemarin kan, pas untuk jualan kitab. Cuma bisa baca sampul kitab. Nah, Mukadimah juga belum tentu bisa. Kalau 3 tahun. Kalau 6 tahun insya Allah bisa. Kalau rajin. kalau rajin. Dah, ini udah selesai. Sekarang memilih teman belajar. Ini penting banget nih. Memilih teman belajar. Wa amma ikhtiyarus syariki fayambaghi ay yakhtaral mujidda wal wari'a. Wari'a. Sempail. Wa amma ikhtiyarus syarik. Adapun bermula memilih teman, fayambaghi ay yakhtaral mujidda. Maka sepantaslah bahwa memilih ia akan mujidda, akan orang yang sungguh-sungguh. Wal wari'a, dan akan orang yang wara. Wa sahibat tab'il mustaqimi, dan akan pemilik tabiat yang lurus. Tabiat yang lurus. Wal mutafahima, dan akan orang yang cepat pahamnya. Titik dulu. Kan? Wa amma ikhtiyarus syarik, adapun bermula memilih teman, fayambaghi, maka sepantaslah bahwa ayyakhtara, memilih ia al-mujidda, akan yang rajin. Pilih teman yang rajin. Teman kita banyak, ada yang rajin, ada yang malas. Pilih yang rajin. Karena teman itu berpengaruh, lingkungan itu berpengaruh. Wal wari'a, memilih ia akan yang wara. Arti wara di sini menjaga diri dari yang haram. Teman yang menjaga diri dari yang haram. Wa sahibat tabi'il mustaqim, dan akan teman, sahib ya. Teman atau akan sahibah yang memiliki. Sahibah itu pemilik tabiat yang lurus. Pemilik tabiat yang lurus. Cari teman yang gak suka melanggar peraturan misalkan. Nah itu. Wal mutafahima, dan akan yang mudah pahamnya. Jadi kenapa beliau menganjurkan seperti ini? Kenapa kita milih teman yang rajin? Karena kalau kita malas, jadi semangat mengikuti dia. Begitu juga teman yang wara, begitu juga yang memiliki tabiat yang lurus. Yang tadinya kita mau melanggar peraturan, kita lihat teman kita nggak pernah melanggar peraturan, akhirnya jadi baik. Yang mudah paham, ada makna-makna yang kita ketinggalan, kita bisa nanya ke teman misalkan. Saya membantulah. Wa yafirru, dan berlari ia minal kaslani, dari pemalas. Selalu berlari, bukan hanya jangan mendekat, tapi berlari. Wa yafirru minal kaslani, berlari ia dari pemalas. Wal mu'attili, dari penganggur. Mu'attil itu penganggur. Apa makna penganggur? Enggak pernah megang kitab, enggak pernah muzakarah, enggak pernah mutalaah. Habis ngaji ya udah selesai, taruh kitabnya. Nah, itu namanya pengangguran. Pengangguran di pondok. Kan beda sama pengangguran di luar pondok. Di pondok kan kerja kita megang kitab, lihat, yang enggak paham kita tanyakan. Nah, tapi dia jarang megang kitab. Itu namanya pengangguran. Tinggalin. Wal miksaro, miksar, sempail ini. Sempail mengandung makna mubalaghah. Miksar. Dan berlari ia minal miksari, dari miksar, orang yang banyak ngomong. Ya. Banyak ngomong yang enggak manfaat maksudnya. Ya. Miksar, orang yang banyak berbicara. Man kasura kalamuhu kasura khat'uhu. Orang yang banyak ngomongnya, banyak salahnya. Wal mufsidi, dan dari orang yang suka berbuat rusak. Mufsid, isim fa'il dari afsada. Wa yafirru, lari ia minal mufsidi, dari orang yang suka berbuat kerusakan. Wal fattani, dan dari tukang fitnah.
Fattan isim fa'il juga, ghaffar, fa'al. Wa yafiru minal kaslani, lari ia dari pemalas, wal mu'attili dari penganggur, wal miksari dari orang banyak ngomong, wal mufsidi dari perusak, wal fattani dari tukang fitnah. Suka ngata-ngatain yang enggak ada. Ya, yang enggak fakta kan? Itu. Artinya kita cari lingkungan yang baik. Kalau kita bisa memilih, kalau kita bisa memilih teman, ya bisa, mestinya kita bisa memilih teman. Misalkan teman satu pondok nggak bisa dipilih, udah ditentukan, gimana? Ya kita berusaha untuk merubah teman kita jadi yang baik juga. Gitu. Pengaruh. Itu semua apa? Hampir semua makhluk suka hidup berkomunitas. Memang gitu sifatnya. Kita lihat burung merpati kan? Temannya pasti burung merpati. Burung gagak dia pasti sekumpulan gagak. Burung pipit juga kan? Sama komunitas. Selalu begitu dalam hidup. Jadi kalau kita bergaul dengan orang baik, insya Allah baik. Jadi orang jahat itu komunitasnya komunitas jahat. Kalau enggak nyambung. Orang yang punya motor Mio itu pasti masuk komunitas motor Mio kan? Gak mungkin Mio gabung RX King, nggak nyambung kan? Nah, yang punya RX King ada komunitas RX King. Vespa juga komunitas Vespa. Semua berkomunitas. Jadi orang baik carilah teman yang baik. Yang jahat biasanya sesama jahat itu biar cocok kan? Nah, gitu. Qila, dikatakan orang. Nah, ini bahkan nih syairnya luar biasa nih. Gambaran dulu. Kalau kita pengen berteman dengan seseorang, kadang nggak perlu kita nanya latar belakangnya. Cukup kita lihat temannya siapa. Nah, karena tadi, cukup kita lihat temannya. Karena antara seseorang dan temannya nggak jauh beda. Ya. Anil mar'i la tas'alu, la tas'al. Anil mar'i la tas'al. Tentang seseorang, jangan engkau tanyakan. An, tentang atau dari. Anil mar'i la tas'alu. Dari seseorang jangan engkau tanyakan. Wasal an qarinihi. Tanya olehmu tentang temannya. Qarin teman. Ya. Anil mar'i tentang seseorang. La tas'al. La tas'al apa la tas'al? Tulisannya. La tas'al. La tas'al ya. Sama aja, tas'al juga boleh. Tentang seseorang la tas'al jangan engkau tanyakan. Wasal atau was'al, wasal an qarinihi. Tanyakan olehmu tentang temannya. Nah itu, kalau pengen kenal seorang kadang kita malas bertanya langsung, cari tahu aja tentang temannya. Dia temannya siapa aja ya? Nah itu. Sudah cukup. Karena teman menggambarkan teman. Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Karena bahwa sungguhnya teman bil muqaran dengan teman juga. Ya. Fa innal qarin karena bahwa sungguhnya teman bil muqaran dengan teman dengan yang ditemani. Qaran isim maf'ul. Fa innal qarin maka bahwa sungguhnya teman bil muqaran dengan yang ditemani itu yak tadi mengikuti ia. Nah. Ini mau berteman sama Rifaul nih. Enggak usah kita malas bertanya ke Rifaul kan? Tanya aja temannya siapa aja. Masya Allah. Kiai semua teman. Rifaul misalkan. Oh berarti cocok nih. Kita jadikan teman. Nah, nggak perlu nanya langsung. Fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan. Maka jika ada ianya temannya. Itu dza syarrin yang memiliki keburukan. Fa in kana dza syarrin maka jika ada ianya teman itu dza syarrin yang memiliki keburukan fajannibhu sur'atan. Jannib tinggalkan olehmu, hindari olehmu. Fajannibhu maka hindari olehmu akannya teman sur'atan dalam keadaan cepat. Nah. Atau masuk dengan cabut huruf kafat bukan hal ya. Fajannibhu sur'atan bisur'atin. Maka hindari olehmu akannya teman dengan cepat. Ya, jadi sur'atan asalnya bisur'atin.
Itu namanya mansub dengan dibuang huruf jar, bi. Wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Dan jika ada ianya teman itu dza khairin yang memiliki kebaikan. Dza khairin itu yang memiliki kebaikan. Faqarinhu, maka berteman olehmu akan dia. Berteman olehmu akan dia, tahtadi, niscaya engkau dapat petunjuk. Nah, itu. Nah, itu. Mudah maknanya. Nah, itulah dia. Jadi teman bisa diukur dengan teman. Oh, beda kitab berarti. Kitab saya beda tadi. Kitab saya latas anil mar'i latas al wasal an qarinihi. Bukan begitu? Halaman berapa? 15. Oh, sama aja, sama. Beda lafadz dikit. Mafhumnya sama. Di kitab begini. Anil mar'i la tas'al, tentang seseorang jangan engkau tanyakan. Wa abusir qarinahu, lihat olehmu akan temannya, sama aja. Kalau tadi tanyakan. Ini lebih keren berarti. Pengen berteman dengan seseorang, gak usah nanya latar belakangnya segala macam. Lihat aja temannya siapa. Nah, gitu. Abusir, lihat olehmu akan temannya. Nah, udah kan? Fa innal qarina bil muqarana yak tadi, karena teman dengan yang ditemani itu mengikuti ia. Fa in kana dza syarrin, maka jika ada ianya teman itu yang memiliki keburukan, fajannibuhu sur'atan. Hindari olehmu akannya teman dengan cepat. Fa in kana dza khairin, jika ada ya teman itu yang memiliki kebaikan, faqarinhu, berteman olehmu akan dia, tahtadi, niscaya engkau dapat petunjuk. Nah, masih syair lagi. Ini banyak banget syair nih kitab. Wa unsyid itu, dan aku dibacakan nasyid bina majhul. Wa unsyid itu aku dibacakan satu nasyid, satu syair. La tashabil kaslana fi halatihi. Janganlah engkau berteman akan pemalas. La tashab, jangan engkau berteman atau jangan engkau menemani. Kaslana akan pemalas, fi halatihi, dalam segala halnya si pemalas. La tashab majizum, la nahi. Kita baca tashabi karena takhalus, melepaskan dari bertemu dua yang sukun. La tashabil kaslana, janganlah engkau berteman, janganlah engkau menyertai, janganlah engkau menemani akan pemalas, fi halatihi, dalam segala keadaannya pemalas. Kam solihin, bermula berapa banyak orang yang soleh. Kam khabariyah mubtada. Kam solihin, bermula berapa banyak orang yang soleh. Bifasadi akhara, dengan kerusakan orang lain. Yafsadu, itu rusak ya. Asal susunannya begini. Kam solihin yafsadu bifasadi akhara. Bifasadin akhara. Bermula berapa banyak orang yang soleh itu yafsadu, rusak ya. Bifasadin akhara, dengan sebab rusak yang lain. Banyak orang soleh ikut rusak karena temannya rusak. Banyak santri-santri yang tadinya baik berpotensi karena temannya nggak baik, jadi dia nggak baik juga. Pengaruh banyak. Ah, itu. Bifasadin, fasad, rusak. Zaharal fasadu, apa yang ayatnya? Fil barri wal bahri, rusak, fasad rusak.
Berapa banyak orang yang soleh? Bifasadin akhara, dengan sebab rusak yang lain. Yafsadu, rusak ia. Ini apa bahasanya? Misalkan ada seseorang kena penyakit, temannya ikut kena. Apa namanya? Apa? Menular. Ah ya, menular. Adwal balidi ilal jalidi syari'atun. Adwa. Bermula menularnya orang bodoh. Menular. Adwa menular. Bermula menular orang bodoh ilal jalid. Ya. Bermula menular orang bodoh ilal jalid, kepada orang jalid. Jalid orang yang kuat pemahamannya, mudah paham. Syari'atun, itu cepat. Jadi bodoh ini bukan bodoh dungu. Nah, balid ahmak katanya. Adwal balid, bermula menularnya orang yang bodoh. Nah, ilal jalid, kepada orang yang pintar juga boleh. Itu syari'atun, cepat. Kal jamri, seperti bara api. Jamri, bara api. Yuda'u fir ramadi, seperti bara api. Yuda'u, yang diletakkan. Yuda'u, yang diletakkan akan dianya bara api. Fir ramadi, dalam debu. Fayahmadu, maka padam ianya bara. Nah, inilah penyair bilang ya. Ini pengaruh teman katanya. Mana? Yuda'u, wado'a, yuda'u, udah 200 kali ketemu kemarin. Wado'a. Mawadi, dari jarumiyah udah ketemu. Fa'amad dhammatu fatakunu alamatan linnas lirraf'i fi salasati mawadi'a. Mawadi'a, tempat, posisi, diletakkan. Kal jamri, seperti bara api. Yuda'u, yang diletakkan. Fir ramadi, dalam debu. Nah, fayahmadu, maka padam ianya bara. Jadi penyakit itu menular. Ini maksudnya penyakit malas, penyakit. Sebenarnya tadinya ada orang rajin, temannya malas, ya kan? Nah, itu makna dungu di sini, bodoh, malas. Jadi karena temannya tadi, akhirnya yang rajin pun jadi malas. Kata beliau, kal jamri, seperti bara. Bara itu kayu arang. Kemudian kita masukkan dalam kumpulan debu atau bekas pembakaran, kan masih ada debunya, masukin ke situ, bukan menyala dia, padam. Nah, bara baru menyala, masuki dalam kumpulan kayu bakar. Kalau kita masukkan dalam debu, ya padam. Gitu. Dah. Lanjut. Waqala alaihi salatu wasalam, berkata ianya Nabi alaihi salatu wasalam. Apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bermula setiap anak, maulud, anak yang dilahirkan, anak. Kullu mauludin, bermula setiap anak itu, yuladu, dilahirkan dia, alal fitrah, di atas fitrah. Ya, apa mana fitrah? Suci. Ya, kan suci sebenarnya. Fitrah itu asal kejadian. Suci juga boleh. Bermula setiap anak itu yuladu, dilahirkan alal fitrah, di atas kesucian. Ya, bersih ya. Fitrah bersih, suci boleh. Ya. Fa'abawahu, maka bermula dua orang tuanya. Fa'abawahu, maka bermula ibu bapanya. Abawa, tasniyah. Fa'abawa, maka bermula dua ibu bapanya. Abawa mubtada marfu' tidak tanda rafa' alif karena isim tasniyah. Fa'abawahu, maka bermula dua orang tuanya. Itu yuhawwidanihi, menjadikan Yahudi. Ya.
Yuhawida menjadikan oleh keduanya sebagai Yahudi. Panjang maknanya. Yuhawida menjadikan Yahudi oleh keduanya hu akannya si anak. Bermula setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, fa'abawahu maka bermula dua orang tuanya itu yuhawida yang menjadikan Yahudi akannya anak. Au yunassiranihi atau menjadikan Nasrani oleh keduanya akannya anak. Au yumajjisanihi atau menjadikan Majusi oleh keduanya akannya anak. Yuhawida menjadikan Yahudi, Yunasira menjadikan Nasrani, Yumajisa menjadikan Majusi. Jadi kata Nabi, pada dasarnya setiap anak itu lahir dalam keadaan suci. Mana suci di sini bawaan, nggak punya agama, nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa, nol. Kemudian orang tualah yang membentuknya. Kalau pas orang tuanya dua-duanya Yahudi, biasanya anaknya jadi Yahudi kan? Kalau orang tuanya Nasrani jadi Nasrani. Orang tuanya Majusi, anaknya jadi Majusi. Kita alhamdulillah orang tua kita Muslim, kita jadi Muslim. Artinya lingkungan itu sangat mempengaruhi. Di antaranya teman tadi. Nah itu. Apa yang perlu di-i'rab? Ini kita ngaji bahasa Persia. Yuqalu fil hikmati bil farasiyati. Dikatakan orang dalam satu hikmah bil farisiyah dengan bahasa Persia. Bahasa Persia kita nggak tahu i'rabnya nih. Mana? Ya nggak usah diartikan kan, kita baca aja. Yuqalu dikatakan orang fil hikmati dalam satu hikmah bil farisiyah dengan bahasa Persia. Ya robad bad. Ya robad bad. Ya robad badtar budas marabad. Enggak ada artinya. Kita aja kasih harokatnya. Ya robad. Ya robad badtar buza budaz marabad. Lagi bebas lah. Namanya juga bahasa Persia, kita nggak pernah ke sana. Bihaqi zati bak Allahus samad. Ya robad aradtar. Aradtar asau. Apa nih? Asawi jahim. Ya na ya roniku kirta yabi naim. Ya. Udah, artinya udah apa artinya? Ini kita artikan satu bait-bait aja, nggak perlu di-i'rab kan? Yang di-i'rab kan bahasa Arab doang. Kharaja bil wad'il arabi. Dalam kitab Mukhtasar Jiddan kan? Keluar dengan wad'u Arabi oleh wad'ul ajam, oleh bahasa ajam, nggak di-i'rab. Kat Turki wal barbari dalam kitab Mukhtasar kan? Seperti bahasa Turki dan bahasa barbar, termasuk bahasa Persia, nggak perlu di-i'rab. Nah, kayaknya yang di-i'rab bahasa Arab doang. Jadi kita maknain aja, alih bahasanya begini. Ya robad badtar budaza marobad. Yakni, ya artinya di dalam anna sahiba su'i aswa'u minal hayyati su. Yakni, ini dilihat di dalam nih, katakan anna sahiba su, maksud teman buruk, maksud teman buruk. Aswa'u itu lebih buruk minal hayyati su dari ular yang buruk. Wa aksaru minha dararan dan lebih besar darinya ular. Dararan nisbah bahaya. Nah, itu makna bait pertama. Anna sahibasu teman jahat, teman buruk, aswa'u itu lebih buruk. Minal hayati su dari ular yang buruk. Wa aksaru minha dararan dan lebih banyak mudaratnya. Jadi teman jahat lebih berbisa, lebih berburuk dari ular yang berbisa. Bihaqqi dzati baqillahus samad. Bihaqqi dzati maksudnya demi Allah. Bihaqqi dzati demi Allah. Bihaqqi dzati bak. Demi zat Allah. Nah.
Udah gitu aja. Bihaqqi dzati bak Allahu samad. Maknanya demi zat Allah yang maha tinggi lagi maha suci. Ya, itu makna ahli bahasanya begitu. Ya robat aradtaro asawi jahim. Ya, asawi atau ya asawi jahim. Ya robat aradtar asawi jahim. Artinya apa? Teman buruk membawamu ke neraka jahim, gitu aja. Teman buruk membawamu ke neraka jahim. Itu artinya. Ya raniku kirta yabi naim. Ya. Ya raniku kirta yabi naim. Artinya, carilah teman yang soleh, dia akan membawamu ke surga. Carilah teman yang soleh, dia akan membawamu ke surga. Nah itu, udah selesai. Satu lagi, dikit lagi. In kunta tabghi, waqila, dan dikatakan orang, waqila dan dikatakan in kunta tabghil ilma min ahlihi, jika adalah kamu itu kamu berharap akan ilmu. In kunta tabghi, jika adalah kamu itu kamu berharap al ilma akan ilmu min ahlihi, dari ahlinya ilmu. Au syahidan yukhbiru an ghaibin, syahidan atah kepada ilma. Jika adalah kamu itu kamu harapkan akan syahidan, akan seorang saksi. Jika adalah engkau itu engkau harapkan akan ilmu dari ahlinya ilmu, atau engkau harapkan akan seorang saksi syahidan. Yukhbiru yang memberitahukan ia saksi, an ghaibin dari yang gaib. Jika kamu pengen mencari ilmu dari ahli ilmu, atau kamu pengen mencari seorang saksi yang akan memberitahukan kepadamu tentang hal gaib, tentang hal yang kamu tidak tahu, fahtabiril ardo bi asma'iha, maka ambil i'tibar. Apa ambil i'tibar? Ambil pelajaran olehmu ya, fahtabir. Maka ambil pelajaran olehmu al ardo akan bumi, bi asma'iha dengan nama-namanya bumi. Fa'tabiril arda bi asma'iha, maka ambil pelajaran olehmu akan bumi, bi asma'iha dengan nama-namanya bumi. Wa'tabiris sahiba bi sahibi, dan ambil pelajaran olehmu as-sahiba akan teman, bi sahibi dengan teman. Nah, itu. Sekali lagi. In kunta tabghi, jika adalah kamu itu kamu mengharapkan akan ilmu min ahlihi dari ahlinya ilmu, au syahidan atau akan seorang saksi, yukhbiru an ghaibin yang memberitahukan ia tentang yang gaib dari yang gaib, fa'tabiril arda, maka i'tibar olehmu, ambil pelajaran olehmu akan bumi bi asma'iha dengan nama-namanya bumi, wa'tabiris sahiba bi sahibi, ambil pelajaran olehmu akan teman dengan teman. Masih tentang memilih teman. Nah itu dia. Biasanya begini. Biasanya nama suatu tempat menunjukkan kepada kondisi tempat itu. Nama suatu tempat menunjukkan kondisi suatu tempat. Begitu juga teman. Seorang teman menunjukkan temannya. Ini nama daerah sini apa? Rantau Ikil. Rantau Ikil menggambarkan, Ikil apa arti Ikil? Nggak tahu Ikil? Kerikil. Ikil itu batu-batu kecil. Jadi begitu kita menyebut rantau Ikil, orang tergambar, oh di sini ternyata mungkin ada satu sungai yang menghasilkan banyak batu kerikil. Bisa kan? Seperti itu. Itu. Begitu juga temannya, ini perbandingan. Kalau pengen tahu kondisi satu teman, lihat teman. Muara bungo, apa arti bungo? Bunga. Mungkin ada perusahaan bunga di sini atau banyak orang nanam bunga kan? Itu kalau bunga hakiki. Mungkin bunga majazi. Banyak gadis-gadis cantik di sini kan bisa aja. Nah, misal.
Nah, itu artinya nama tempat menggambarkan kondisi suatu tempat. Pelangko, apa arti pelangko? Saya nggak tahu itu pelangko, belum saya cari tahu. Ini pelangko kan namanya? Apa nama arti pelangko? Nangka, pohon nangka, bukan? Serius? Harus tahu dong kita yang punya tempat. Apa arti pelangko, Rifaul? Nggak tahu? Udah berapa lama di sini? 4 tahun? Emang nggak dicari tahu? Pelangko, Masya Allah. Nah itu. Jambi juga, kita nggak tahu arti Jambi apa ya. Jambi. Semua nama tempat begitu. Bukit tinggi, mungkin banyak bukit kan? Tinggi-tinggi gitu. Itulah. Memang kata orang apalah arti sebuah nama. Padahal nama itu penting. Nama itu mencerminkan yang punya nama. Ada pertanyaan ya, Rap? Ya, coba dilihat-lihat. Kan udah habis kan, udah titik ya, ada titik nih. Wallahu a'lam bishawab, ilal marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.